kita selalu diperhadapkan pada saat-saat kita harus membuat keputusan. Dan keputusan-keputusan itu mempunyai pengaruh yang seringkali cukup besar di dalam hidup kita. Pada sore ini, saudara-saudara, saya akan mengajak saudara untuk lebih mempersempit soal keputusan ini di dalam melihat saat-saat sulit. Oleh sebab itu saya membatasi tema topik ini, saudara-saudara, dengan satu subtema, sikap dalam menghadapi kesulitan. Kita akan membaca, saudara-saudara, dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2. Rut 1 pasal 1, Rut pasal 1 ayat pertama dan ayat kedua. Dapat kita temukan kitab Rut, saudara-saudara, dalam Perjanjian Lama. Sesudah Yosua, hakim-hakim, kemudian Rut. Kita baca ayat pertama dulu, saudara-saudara. Kita baca bersama-sama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat ini mengatakan, saudara-saudara, pada zaman para hakim. Kapan itu zaman para hakim? Zaman para hakim adalah zaman setelah Yosua sampai ke Samuel. Itu kira-kira sepanjang 300 tahun. Kalau kita mengatakan zaman sesudah Yosua, yaitu sekitar 1400 tahun sebelum Kristus, 1400 tahun BC, sampai kira-kira zamannya Samuel, yaitu 1100 tahun BC. Jadi zaman para hakim, yaitu selama 300 tahun, antara zamannya setelah Yosua sampai sebelum Samuel. Zaman ini, saudara-saudara, masa ini adalah masa yang khusus. Kalau kita membaca Hakim-Hakim 17 ayat 6, di sana dikatakan, Hakim-Hakim 17 ayat 6. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi saudara-saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa zaman para hakim-hakim boleh kita katakan merupakan suatu zaman yang kacau. Tanpa raja di tengah-tengah orang Israel, sehingga setiap orang berbuat menurut pandangannya sendiri. Mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Namun sebenarnya, saudara-saudara, apakah benar kata-kata bahwa pada zaman para hakim, zaman itu tidak ada raja di antara mereka? Tidak sepenuhnya benar, saudara-saudara. Karena sejak semula Allah memimpin bangsa Israel, atau bahkan sejak semula Allah memanggil Abraham keluar dari Ur menuju ke tanah perjanjian yang Allah janjikan kepada Abraham, Allah selalu menjadi raja bagi mereka. Ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Allah, sebenarnya Allah yang menjadi raja di tengah-tengah mereka. Namun sayang sekali, saudara-saudara, bangsa Israel selalu mengharapkan sesuatu yang dapat dilihat, dapat dipegang, dapat dirasakan. Ketika bangsa Israel ada di padang belantara, ketika Musa naik ke gunung Sinai, bangsa Israel di bawah kaki bukit Sinai, mereka tidak melihat Musa. Mereka kehilangan pemimpin, mereka kehilangan arah, mereka kehilangan
yang dapat mereka andalkan. Sebenarnya Tuhan tetap bertata, namun mereka tidak melihat. Sehingga mereka membuat lembu dari emas. Di dalam zaman setelah Yosua, mereka kehilangan seorang pemimpin seperti Musa, seperti Yosua. Dan mereka merasa tidak ada raja di tengah-tengah kami. Dan kemudian mereka berbuat apa yang mereka anggap benar menurut pandangan. Dan itu salah di dalam pandangan Tuhan. Benar di dalam pandangan mereka, namun salah di dalam pandangan Allah. Karena mereka tidak memuliakan Allah sebagai raja mereka. Mereka tidak memuliakan Allah sebagai pemimpin mereka. Mereka tidak memuliakan Allah sebagai yang patut dimuliakan. Dalam keadaan yang kacau ini, saudara-saudara, dikatakan ada kelaparan di tanah Israel. Negara yang kacau selalu penuh dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Daerah yang kacau mendatangkan banyak penderitaan dan kesulitan. Ayat kedua adalah seorang, nama orang itu ialah Elimelech, bersama istrinya Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Saudara-saudara, di dalam situasi yang kacau, di dalam penuh penderitaan, ada kelaparan, maka ada seorang dikatakan Elimelech dari Bethlehem. Bethlehem sebetulnya merupakan suatu kota yang indah dan suatu kota yang cukup makmur. Bethlehem seharusnya penuh dengan makanan, penuh dengan roti. Namun saudara-saudara, pada saat itu Bethlehem mengalami kelaparan. Adalah seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda, yang bernama Elimelech. Kalau kita meneliti, saudara-saudara, nama Elimelech ini mempunyai arti yang khusus. Arti daripada nama Elimelech adalah Allah adalah rajaku. Allah adalah rajaku. Suatu hal yang amat ironi dibandingkan dengan Hakim-Hakim 17 yang kita baca tadi, saudara-saudara. Elimelech, nama ini selalu mengingatkan dia bahwa sebenarnya Allah adalah rajaku. Namun yang dirasakan oleh bangsa Israel adalah tanpa raja di tengah-tengah mereka. Mereka lupa bahwa Allah adalah raja mereka. Di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam kelaparan, Elimelech mengambil sesuatu keputusan yang salah. Apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Ia pindah dari Bethlehem, tempat yang Tuhan janjikan, tempat yang seharusnya penuh dengan berkat Tuhan kalau mereka merajakan Tuhan. Dia pergi ke tanah Moab. Keputusan yang salah ini adalah karena ia mengarah pada arah yang salah. Seharusnya Elimelech sekalipun di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, di dalam kelaparan, ia seharusnya tetap berada di Yehuda. Seharusnya ia tetap bersandar kepada Allah dan tinggal di Bethlehem. Mungkin saudara mengatakan, ya enggak, kalau nanti dia terus tinggal di Bethlehem, kelaparan terus bagaimana? Enggak, saudara-saudara. Toh kalau saudara baca kitab Rut, atau nanti yang kita juga singgung, kita lihat bahwa sebenarnya kemudian Bethlehem menjadi tempat yang diberkati Allah. Namun saudara-saudara, Elimelech yang melihat ke arah yang salah, sehingga ia meninggalkan Bethlehem, ia menuju ke Moab. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara,
Bukankah sering kita melihat arah yang salah? Tatkala kita menghadapi kesulitan, ke arah mana yang kita lihat? Siapa yang kita lihat? Apa yang kita lihat? Saudara-saudara, ada sebuah cerita ilustrasi dikatakan pada suatu kesempatan ada dua orang yang ditahan di satu ruang sel yang kecil. Kedua orang ini sama-sama ditahan di dalam ruang sel yang sama.